Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Zaki dari Pesantren Teknologi Majapahit. Saya duduk di kelas 4 reguler dan kali ini saya akan mm, mengerjakan ya tugas sebagai penilaian ulangan harian dengan mata pelajaran basis data. Sebelum itu, mari kita buka SEM dulu untuk mengaktifkan FS dan MySQL-nya agar PHP MyAdmin-nya berjalan. Sudah ya. Kedua, kita harus buka PHP MyAdmin-nya. Di sini saya udah bikin basis database dengan judul nilai santri kelas 4 reguler. Dari judul ini kita berarti sudah tahu ya. Saya bikin apa aja? Saya bikin nilai dan santri sesuai dengan judul. Oke. Nah, di sini santrinya kolomnya ada dua, ID dan nama. Setelah itu tabel yang kedua, ini ada nilai. Ini kolomnya ada santri ID dan rata-ratanya. Ini ID rata-rata ya. Oke, langsung saja kita buat namanya storage prosedur. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum tahu nih, apa sih prosedur dan function? Mari kita perkenalan. Nah, di sini storage prosedur adalah sekumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database dan dapat dieksekusi sebagai satu unit. Prosedur ini sering digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin atau kompleks seperti operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Stored prosedur dapat menerima parameter input, output, atau keduanya. Nah, dengan penjelasan kali ini sudah tahu kan? Jadi prosedur ini digunakan untuk menjalankan tugas-tugas seperti kayak membuat operasi create, terus read dan mengupdate dan juga menghapus atau delete. Yang kedua adalah function. Fungsi adalah blok kode SQL yang dirancang untuk melakukan suatu perhitungan atau pengolahan data dan mengembalikan satu nilai skalar atau tabel. Fungsi biasanya digunakan dalam query untuk memproses atau memanipulasi data secara langsung. Yang ketiga, tidak seperti stored prosedur. Fungsi tidak dapat melakukan operasi yang memodifikasi data seperti insert, update, delete. Nah, jadi function ini beda dari prosedur. Prosedur kan dia kan bisa memodifikasi data yang udah kita buat nih kayak create, read, update, delete. Sedangkan function ini kita hanya digunakan seperti kayak total, terus maksimalnya berapa, minimal berapa, kurangan berapa, tambahan berapa. Jadi kayak perhitungan gitu. Dari sini kalian lihat ya. Fungsi adalah blok kode SQL yang dirancang untuk melakukan suatu perhitungan. Nah, perhitungan ini. Jadi beda dari prosedur. Kalau prosedur kita buat bisa modifikasi, tapi kalau fungsi hanya perhitungan saja. Langsung saja kita mulai. Kita pertama langsung ya. Di sini set. Nah, yang pertama kita langsung start prosedur untuk menambahkan nilai santri. Nah, kita kopas sini sampai sini ya. Oke. Nah, oke. Di sini kita langsung ya, saya jelaskan line kedua delimiter SS ini ya, SS ya, SS coret. Nah, ini digunakan apa? Jadi sesuai dengan rangkuman saya. Delimiter SS digunakan untuk mengganti delimiter digunakan untuk mengganti delimiter pemisah secara SQL dari yang titik koma kayak gini dari titik koma sampai ke yang SS nih ke CSS. Habis itu penjelasan kedua dari delimiter delimiter ini dilakukan dalam store prosedur. Kita membutuhkan lebih dari satu perintah SQL. Nah, jadi ya gitulah. Terus yang ketiga dengan mengganti delimiter ini. Nah, ini yang penting nih. Dengan mengganti delimiter, MySQL tidak akan langsung mengeksekusi perintah sebelum prosedur selesai dibuat. Nah, jadi paham kan? Jadi delimiter ini tidak gunanya berarti biar MySQL-nya ini tidak langsung
eksekusi sebelum prosedurnya selesai dibuat. Nah, jadi biar bisa bercabang dari prosedur ini ke prosedur berikutnya. Jadi gak hanya satu. Terus yang ketiga, create prosedur. Ya, kalian sudah tahu ya, create buat prosedur and nilai in Santri ID. In Santri ID. Jadi untuk ini kayak in Santri ID ini parameter pertama. Tapi kalau in nilai berarti parameter kedua dengan tipe integer, desimal. Oke. Nah, ada begin. Apa sih begin itu? Begin ini menandakan menandakan awal dan dari blok kode yang akan dieksekusi dalam prosedur. Nah, jadi ini kayak awal dari blok kode yang akan dieksekusi dari prosedur tersebut. Langsung kita insert itu. Nah, insert itu ini penjelasannya yaitu ya sama kayak yang udah kita bahas sebelumnya, di video sebelumnya. Insert ini untuk kayak masukkan data ya dari yang ke kolom dari data masukkan data ke kolom kita. Nah, ini ada santri ID rata-rata. Terus values-nya ini ya santri ID itu eh ya values-nya ya kayak ya santri ID gitu. Kita oke. Nah, habis itu kita langsung di delimiter lagi. Delimiter lagi kenapa? Soalnya biar mengembalikan delimiter ke default, ke default yang titik koma, sehingga MySQL kembali membaca perintah SQL biasa. Akhirnya dengan titik koma ini, MySQL-nya kembali membaca perintah MySQL yang biasa. Oh iya, kita kelewat N. Apa gunanya N? NS ini menandakan akhir dari prosedur. Jadi di mana yang ada prosedur itu pasti akhirnya itu pasti ada NSS ini. Ini SS ini apa ya? Dolar apa lagi? Ya SS. Ini intinya terakhir dari prosedur. Kalau ada prosedur akhirnya N. Langsung kita go, cepret, boom, berhasil. Oke, kita langsung cek ya. Jadi, nah di sini ada prosedur nih kita langsung cek. Nah, add nilai prosedur. Nah, langsung ada kan di sini kan? Di sini langsung nih yang kita yang kedua. Yang kedua, ini kita bikin mengupdate nilai santri. Oke, langsung kita kopas, set, set, set. Ini update nilai sama ya. Ini yang kedua. Habis itu, nah update nilai sesuai dengan rangkuman saya. Bentar, saya cari dulu. Nah, create prosedur ada nilai. Jadi ini kita bikin prosedur baru yaitu update nilai. Habis itu itu parameter ID santri yang nilainya akan diperbarui. Nah, jadi kita ngambil nilai dari santri ID. Dari santri ID jadi dari santri ID ini itu adalah in santri ID ini berarti parameter ID santri yang nilainya akan diperbarui. Jadi yang akan diperbarui ini. Untuk in new, nah berarti ini parameter nilai baru yang akan diperbarui. Langsung kita bikin mulai set update nilai set rata-rata new nilai where santri ID dengan santri ID. Sik. Masih belum paham kan? Nah, kita langsung jelaskan sesuai dengan rangkuman yang sudah saya buat sebagai tugas kali ini. Oke, untuk ini ya update nilai rata-rata itu dari ini nih update nilai rata sampai sini itu menjelaskan mengubah nilai rata-rata nih rata-rata. Nah, mengubah nilai rata-rata dari santri yang memiliki ID tertentu. Dari santri, nah, santri yang memiliki ID tertentu. Contoh pemanggilan. Itu pemanggilan nih, itu kayak call update nilai 2,85 gitu. Contoh ya, contoh. Besok N sama ya, N nanti kita terakhir karena prosedur jadi kita akhirin. Delimiter, nah ini biar sama gitu tadi penjelasannya sama ya untuk mengembalikan delimiter ke default. Jadi mengembalikan delimiternya ke titik koma lagi gitu, ke default. Langsung kita go dan boom berhasil. Kita cek lagi. Prosedur. Oke ya, nilai udah berhasil. Oke, habis itu
kita langsung ke lagi SQL-nya. Terus kita langsung bikin lagi menghapus nilai santri. Bentar.